Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudaraku, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu di suasana Paskah tanggal 12 April 2020. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyambut hari kemenangan Tuhan ini dengan mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah kita. Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi bersama dengan Kidung Jemaat 191, bait pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari kebangkitan. Mari kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan yang demikian. Tuhanlah Allah, punya Dialah kita umatnya kawanan domba gembalaan tangannya. Hari ini kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menguatkan hidup dan pengharapan kita. Datanglah dalam sukacita. Sambutlah kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Percayakan hatimu kepadanya. Terimalah salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus atas saudara sekalian. Hari ini untuk selalu sampai segala masa. Amin. Saudara-saudara, di hari Paskah ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang demikian. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 194 bait pertama dan ketiga. Dikau yang bangkit. Maha mulia
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan kita. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang hidup, pancaran kebangkitan-Mu melingkupi kami, sehingga kami sadar akan dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh, dan selalu mengingat betapa mahal dan tingginya harga yang telah Engkau bayar demi menanggung hukuman berat yang harusnya ditimpahkan kepada kami akibat dosa-dosa kami. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan ajarlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan hari ini telah menang dan bangkit bagi kami semua, umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan terima warta anugerah yang demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sedangkan petunjuk hidup baru, kita akan membacanya bersama-sama, sebagaimana tulisan yang sudah ada pada panjenengan semua. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat 20. Mari kita bersama-sama membacanya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, adik-adik, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama akan merenungkan sedikit sabda Tuhan untuk mengenangkan Paskah di mana Tuhan Yesus telah menang atas maut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersama-sama dengan seluruh umat percaya milik-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia membuka hati. Roh Kudus, sinarilah kami dengan terang-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius atau Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari
lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sedemikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan percaya untuk kemudian melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Paskah yang mungkin berbeda dari biasanya, karena kita merayakan di rumah kita masing-masing. Hari yang istimewa, di mana kita bersama keluarga, boleh bersama-sama menghayati Paskah di rumah. Peristiwa Paskah diiringi dengan kehadiran alam semesta yang menyambut pertama kali sebelum manusia, yaitu gempa bumi yang hebat. Peristiwa atau tanda alam ini menjadi penyaksi pertama bahwa alam tidak diam saja, alam turut menyambut. Baru setelah itu ada perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang datang ke kubur pagi-pagi benar, saat fajar menyingsing. Peristiwa ini tidak serta-merta membuat mereka gembira. Tetapi ada sebuah keyakinan bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan untuk menyingkirkan batu yang besar. Mereka tidak berpikir bagaimana nanti harus memberi bunga dan seterusnya untuk masuk ke tempatnya Tuhan Yesus dibaringkan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan. Jalan itu luar biasa sehingga para penjaga pun gentar.
Mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat. Karena mereka harus bertanya dan mohon izin. Karena makam itu dijaga ketat. Seperti halnya sekarang, jalan-jalan juga dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tidak mudah bertemu dengan Tuhan ternyata. Tetapi ketika alam sudah membuka dan kesungguhan itu terjadi pada perempuan itu, mereka justru mendapatkan jalan dan luar biasa. Bahkan bertemu dengan malaikat. Tidak hanya itu, kalau panjenengan mirsani di ayat berikutnya, di ayat 9 dan 10 yang sengaja tidak saya baca, panjenengan bisa mirsani. Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata apa? Salam bagimu. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah yang sama persis dengan malaikat itu. Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Maksudnya para murid. Supaya mereka ke Galilea. Pesan yang sama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada ayat 5 dan 6 sampai ayat yang ke-7. Di sanalah mereka akan melihat aku. Dan mereka pun melaksanakan perintah itu, walaupun sebetulnya bertanya, takut, tapi juga dengan sukacita. Jadi antara takut dan sukacita bercampur jadi satu. Tetapi mereka tidak melupakan perintah Tuhan itu. Saudara-saudara, perempuan itu langsung pergi menemui para murid. Sekalipun mungkin kita juga tahu bahwa murid-murid tidak percaya dan akhirnya harus menyatakan sendiri ke kubur itu. Tetapi pesan pertama yang menyampaikan adalah perempuan itu. Kenapa perempuan? Karena perempuan itulah yang tulus menjagai Tuhan Yesus sejak hidup sampai detik terakhir. Mereka tidak melarikan diri. Mereka bersedia menanggung risiko. Paskah adalah siap menanggung risiko. Setia kepada Tuhan. Lalu kenapa harus ke Galilea? Kenapa nggak harus ke Yerusalem saja? Untuk menyatakan pada para imam, orang ahli Taurat, oh ini loh benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa nggak ke Yerusalem? Kenapa harus ke Galilea? Kota kecil. Tempatnya para preman, orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Romawi. Para pemberontak di sana. Saudara-saudara, Galilea adalah tempat pertama cinta kasih bermula. Tempat pertama Tuhan Yesus mengajak para murid nderek Gusti. Dengan mengatakan ke Galilea, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kembalilah kepada cinta pertamamu. Cintamu kepada Tuhan bermula di sana. Dan betul, akhirnya memang mereka bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, kalimat Tuhan Yesus untuk mengajak itu adalah jangan takut. Seringkali ketakutan itu membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan yang sudah bangkit itu? Tidak ada. Kuasa dunia dan di luar dunia ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meyakinkan akan penyertaannya kepada para perempuan itu supaya bangkit hatinya
disertai, dan berani melakukan sesuatu, yaitu perintah Tuhan. Itu artinya setiap kita yang merayakan Paskah juga siap tidak takut untuk menjalani hidup sebagaimana jalan Tuhan Yesus. Mari kita buat orang bertemu dengan Tuhan seperti para perempuan itu. Di Galilea lah kalian akan bertemu dengan Tuhan, menemukan cinta sejatimu, mengembalikan motivasi. Perintah itu sederhana, Bapak Ibu. Pergilah, sampaikan pada para murid, Tuhan sudah bangkit. Pergilah ke Galilea. Dapatkanlah cinta sejati itu. Mari kita lakukan juga di Paskah ini. Paskah yang sederhana dan hemat saya luar biasa. Hampir 50 tahun yang saya alami. Hampir 50 tahun pula saya mengalami baru pertama kali ini. Ada Paskah yang dilakukan di rumah masing-masing. Sekalipun mungkin karena sesuatu hal, tetapi kita tidak kalah melawan apa yang sedang terjadi. Paskah membuat kita bangkit pula, berkreasi, melakukan hal sederhana, sehingga orang lain pun mendapatkan kabar sukacita, Yesus sudah bangkit. Dan jangan takut menghadapi hidup. Mari kita bangkit pula dan belajar memberkati orang lain, karena hidup kita adalah menjadi berkat. Terpujilah Tuhan yang sudah membuat kita berani menjalani kehidupan. Tetaplah sederhana, lakukan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membuat orang bertemu dengan cinta sejati, cinta Tuhan Yesus. Selamat Paskah, selamat bangkit dari ketakutan kita. Tetaplah berpengharapan dengan sebuah keyakinan bahwa kita bertemu Tuhan di tempat pertama kali kita mengasihi dan berjanji setia selamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan ke
atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, anak-anak, kita bersama-sama berdoa, dan kita nanti akan tutup dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di saat Paskah ini, kami boleh menghayati kemenangan Tuhan atas kematian. Kami boleh dikuatkan dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Janganlah takut, karena Tuhan Yesus bersama kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami sering ketakutan pada sesuatu yang sebetulnya jauh dari Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada ketakutan kami. Mampukan kami dan tetapkanlah kami yakin bahwa Tuhan adalah penguasa hidup dan mati kami. Pada saatnya kami akan kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan. Terima kasih kami boleh belajar di keberanian para perempuan yang menjadi saksi. Bahkan alam semesta pun melihat keagungan Tuhan dan memberikan tanda cintanya. Gempa adalah tanda alam semesta bergerak karena Tuhan bangkit pada hari ini. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan kami yang sedikit tergoncang karena bencana, karena wabah yang menurut manusia akan berlangsung lama. Tetapi yakinkan kami Tuhan bahwa semuanya ini pasti berakhir. Kami mohon penyertaan-Mu, kuasai negeri Indonesia ini. Kuatkanlah kami, berikan kesehatan, kekuatan, kegotong royongan bagi semua elemen bangsa yang boleh bersama-sama ingin keluar dari krisis ini. Berkati kami semua sehingga kami boleh membaktikan hidup kami dengan semangat baru, bahwa kami hidup untuk membawa cinta kasih yang sudah Tuhan berikan, dan tunjukkan cinta kasih pertama itu boleh tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam keluarga kami diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah yang indah, Paskah yang langka, di mana kami dibersamai dalam keluarga, 1-2 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga kami. Kami berdoa pula bagi para orang-orang yang Tuhan pakai untuk merawat Indonesia ini, siapapun mereka ya Bapa. Berkatilah sehingga Indonesia ini boleh menjadi sarana kemuliaan Tuhan Yesus. Banyak perubahan terjadi, tetapi kami rindu bahwa iman kami tidak berubah, cinta kami tidak berubah bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan kami boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pula di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Ketika kami berjalan, ketika kami pergi, ketika kami melangkah, ketika kami bekerja dan beraktivitas. Biarlah semangat Paskah ini membangkitkan kami semua
bahwa kami tidak hidup sia-sia di dunia ini, karena Tuhan Yesus bersama kami selalu. Kami berdoa pula bagi semua pelayanan di gereja Tuhan, di mana-mana tempat dan keadaan yang berubah karena situasi yang terjadi. Berkati mereka semua ya Bapa, yang berkreatif, sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Kami percayakan semua kehidupan kami selanjutnya hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menolong serta menyelamatkan kami. Biarlah kami berdoa dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita sambil kita mendengarkan dasar dari persembahan kita. Roma 12 ayat 8b. Roma 12 ayat 8b yang demikian. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bersama Kidung Jemaat 397 bait pertama sampai selesai kita kumpulkan persembahan kita. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala hari. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami, juga kehidupan kami. Biarlah persembahan ini menjadi bau yang harum bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami melalui gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan di Tropodo ini. Berkati kami semua, warga jemaat-Mu yang sungguh-sungguh untuk memberikan hidupnya
juga persembahan apapun bentuknya untuk kemuliaan Tuhan. Juga majelis jemaat atau siapapun yang Tuhan percaya untuk mengelola ini, biarlah mereka mengelola dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa atas penyertaan. Biarlah kami nantinya undur dalam damai sejahtera Tuhan, tetap diberkati, dan satu nama dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua ini kami haturkan kepada Bapa di sorga bersama kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan undur dari ibadah kita hari ini, ibadah Paskah yang menguatkan hidup kita. Biarlah Paskah ini menyemangati kita untuk tidak takut, tetapi tetap bersemangat dan setia kepada Tuhan, menemukan cinta yang sejati, cinta yang pertama, bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan kini dan selamanya. Bersama dengan Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua, kita akhiri ibadah ini dengan memujikannya. Hai bangkit bagi Yesus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dan karunia dari Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut, serta kuat kuasa Roh Kudus, menyertaimu senantiasa, menguatkanmu untuk tidak takut menjalani kehidupan, tetapi menjadi rahmat dan menjaga kesetiaan cintamu pada Kristus, mulai saat ini, sungguh dan selalu, sampai kesudahan segala peristiwa dan masa, sampai Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Amin. Selamat menikmati karya pembebasan Tuhan Yesus. Tetaplah semangat, tetaplah dalam cinta yang terbaik.